Pada saat itu ya saya itu sedang kuliah ya. 2015 kuliah di Uninus Bandung. Waktu kuliah saya sering main dengan semua organisasi Bang, dari di Ujung Berung kan saya tinggal di Ujung Berung kontraknya. Tapi saya tidak masuk dulu Bang ke organisasi. Alasannya apa masuk Takut. ke EKTC? Alasan masuk ke EKTC itu sebenarnya bukan mau masuk Bang, karena saya takut kan masuk ke organisasi. Nah pada saat itu saya libur kuliah, datang ke Cidaun, ditemui sama rumah di dia? Ya emang di sini. Cuma kuliah di Bandung. Waktu itu libur, pulang ke Cidaun, ketemulah sama senior saya, namanya Kang Nijar sama Bang Dewa ya, mohon maaf. Kang Nijar ngontek saya, Bim. Ya, Bim, kamu mau nggak ikut organisasi? Di tahun 2015 ya? 2015. Nggak takut gangster itu. Senior saya, kakak saya sendiri. Tapi saya ledekin, nggak takut gangster. Nah, nuju iya dan polos-polosnya. Ya, lagi polos. Nah, waktu itu saya pulang ketemu beliau. Disuruh ketemui Bang Dewa, namanya Bang Dewa. Orangnya tatoan. Saya takut di sini, Bang. Diam nunggu. Oh ini yang mau ikut EKTC? Enggak Bang, kata saya. Enggak saya nggak mau ikut EKTC, tapi saya mau bergabung. Nah, suatu saat itu saya diajakin sama Bang Dewa buat ketemu organisasi EKTC. Kukira mereka galak, jahat ya Bang, suka gebukin orang. Ternyata humble, baik, ngobrol enak. Saya pun dianggap adik Bang. Tapi di ospek dulu. Di ospek saya di sini. Di ospek di sini. Di sini sama kakak sendiri. Di ospek di sini. Itu udah tradisi sih ya. Ospek kan. Jadi bukan ospek lah namanya, lebih ke rasa kasih sayang dari senior ke adiknya. Pada di ospek itu kalau nggak salah nggak tahu 2015, nggak tahu 2016 saya masih lupa. Tapi video ada gitu. Terus resmi jadi anggota tahun seberapa? Resmi itu 2016. 2016 setahun simpatisan dulu ya. Di Ujung Berung. Dari Ujung Berung ke sini. Nah dari situ saya berkelana-kelana sama kakak sampai ke PAC Garut, ke Cianjur, sampai ke Bandung, dikenalin yang Ngabolang. Nah di situ timbullah rasa respect saya kepada EKTC. Saya memutuskan, saya mau ikut jadi EKTC, saya akan ikuti aturan EKTC, tapi saya tidak mau ada keributan, kata saya gitu. Kalau misalkan ngajak saya ke EKTC ribut, daripada saya ribut dengan orang lain, mending ribut sama A aja. Nah itu waktu itu. Nah timbal balik, pas ikut-ikutan, ternyata ketemu sama yang namanya Ayah Hangko ya. Ayahko saya sore. Dari Ayahko dia menceritakan jejak perjalanannya dari yang manis sampai yang buruk sampai yang manis. Nah di situ timbullah rasa kepercayaan diri untuk tetap di EKTC sampai sekarang. Mantap. Angga Cidaun 2015. Bertemu sama ini? Belum sama ini. Sama ini belum. Sama Kang Nijar dari 2009 sampai 2013, 13. Sama Kang Nijar dulu ketemu sama Bang Dewa 2. Yang sosok sampai sekarang menjadi panutan saya Bang. Yang ngasuh. Ya, yang ngasuh. Nah, dikenalin sama Bang Hikmat. Orangnya kelihatan selengean ya Bang. Waktu pertama sama Bang Hikmat, ternyata orangnya baik Bang. Sampai sekarang kita bermitra, jadi kayak adik sama kakak. Dirangkul. Dirangkul. Tapi di balik itu saya kan orangnya kalau udah respect ke organisasi sih dibabad lah naon oge nu aya di hareup 16 pas udah saya resmi ya Bang. Timbullah rasa tidak suka sama organisasi lain Bang. Cerita pengalaman buruk saya Bang. Jadi ketika itu kita kopdar di Alfa, saya waktu masih anggota, belum jadi ketua. Ada yang kibar-kibar bendera dari Rival, ngimbar-ngimbar bendera, di situ timbullah rasa amarah saya Bang. Waktu pertama saya ada amarah. Jadi awalnya sebelum masuk sih saya enjoy aja Bang. Tapi karena mungkin ada cerita dari senior, ada kawan, timbullah rasa bukan dendam sih, nggak suka aja. Kalau dendam mungkin kita ketemu baku hantam, ini enggak. Jadi pengennya bendera kita yang berkibar, yang lain enggak gitu. Ya, untuk dulu emang gitu sih. Buat penonton ambil yang bagusnya lah, kondusif, terus meningkatnya usaha barengan gitu.
Tarik Kang Itmat kumaha sejarahna ya? Ya kalau saya masih hampir, kalau dulu kita ke gangster kan. Saya tuh waktu belum jadi di PAC kan, masih gangster. 2009 sampai 2000, saya aktif dari 2009 sampai 2013. Sebelum saya keluar kota lah. Kan saya dulu kerjanya dari Sabang sampai Merauke. Awal masuk EKTC mana? Kita mas saya Cidaun, cuman kita lebih ke Ciwidey sih ininya gitu. Kalau dulu Masih chapter. Terus bertemu sama Kang Bim Bim. Nggak, kalau Bim Bim itu saya barengan dulu Dewa sama Nijar. Oh, seperjuangan berarti Ya, sama Kang sama Bim Bim. senior dulu kan. Terus diangkat jadi ketua tahun seberapa? 2022 saya bang. Wih, 2022 pas ketua generasi keempat sibuk kuliah. Lebih saya menyayangi EKTC daripada nggak ada yang merangkul, saya sendiri yang merangkul gitu bang. Soalnya sempat padam juga. Dan diarahkan ke hal positif Hal ya, positif, bukannya alhamdulillah bagus kalau sih. sekarang gitu. Justru noise kan eta Kang jadi ngerubah stigma nya Ya, susah teh di stigma masyarakat tapi perlu pelan-pelan oge sih. Jika Persija gitu kan Ya, ya, gitu. damai luhurna handapna deh. Handapna. Itu kemarin kan viralnya di Ya, Harupat. Jalak Harupat. Kacau. Kalau sekarang saya tugasnya sebagai pembimbing lah, mengarahkan anak-anak ke hal-hal positif gitu kan. Kalau Oh, untuk dengar sekarang, juga punya pesantren atau aku masih? bukan punya pesantren sih, kita bikin komunitas tapi komunitas indah gitu. Jadi membawa semua bang dari Jadi organisasi saya- apapun dibawa. Jadi saya membawa Oh, semua open member organisasi. oge nya. Ya, Untuk semua umum. semua ya, organisasi saya rangkul, kita ayo bareng-bareng gitu. Jadi saya bukan hanya PSS saja yang saya bawa gitu, tapi sekarang semua organisasi saya bareng-bareng. Kalau saya sekarang lingkupnya untuk Cianjur Selatan sama Garut Selatan gitu, bagi-bagi Al-Quran sama Fokus hal- dulu untuk daerah ya. itu gitu. Kalau sekarang lagi fokus ya ke sosial lah sekarang. Tapi dah insya Allah ya Kang ya Untuk berbenah, mau niat betulnya insya Allah Ya, berkembang sampai ke sugan ke kota ke Indonesia, Nah. se-Indonesia lah mudah-mudahan karena niatnya kan bagus gitu. Kalau untuk citra EKTC sekarang sih lagi bagus-bagusnya kalau untuk di Cidaun ya. Iya. Dari tahun 2018 lah kita 2018. rintis ke hal-hal positif gitu kan. Ada pembenahan. Pembenahan ini. Istrina aya di dia. Iya, Ladies ada ladies. Cuma kalau untuk ladies kita terapkannya itu di hal-hal yang baik positif. Biasanya kalau kumpulan kan kita kopdar malam minggu. Kalau ladies tidak kita khususkan. Jadi kalau misalkan ada acara sosial, contohnya acara agama, baru kita undang. Oh, bagus sih. ladiesnya. Apalagi sekarang program-program kita anak-anak, jadi kita nggak tiap hari kumpul atau ini gitu kan. Jadi tiap malam minggu ya. Ya. Malam minggu kita kumpul. Hari-hari biasanya kita anak-anak fokuskan untuk kerja, cari rezeki lah gitu. Kita berbenah untuk lebih baik aja untuk ekstensi Cidaun sekarang. Jadiin contoh lah gitu hal positif oke kan ya. Iya. Mengelola tempat wisata apalagi kan orang asli dia nya Iya. Kang ya Kang Hikmat, Kang Bibim. Request dari penonton juga ada yang pengen nanyain hal paling pahit di organisasi. Ada sih. Boleh Tapi bukan saya yang diceritakan. mengalami, tapi ketua saya yang mengalami. Hmm. Tapi saya ada di sana gitu posisinya. Jadi pada saat itu ketua saya kan ini dulu wilayah Ripal ya bang, dari ujung sana sampai ini Ripal. Dulu waktu kakak-kakak kita masih pakai atribut juga itu kadang-kadang pakai atribut, kadang tutup atribut karena emang ini wilayah Ripal. Nah pada saat itu pas saya udah masuk ya ke organisasi, si ketua saya bercerita ke saya pernah diundang sama Ripal untuk ketemu, katanya nego lah, berbicara baik, silaturahmi katanya. Dia bawa motor Ninja. Maaf ya ketua, saya ceritakan di sini, mohon maaf. Waktu itu dia bawa motor Ninja ke lingkungan daerah sini bang, Jayanti lah, daerah Jayanti pakai motor Ninja. Di situ ketua saya disergap Bang, sama Ripal. Ini tuh di tahun berapa kejadiannya? Itu teh pas sebelum saya masuk. Kayaknya 2013-14an kayaknya. Oh, ini zaman masih Dayak gitu Ya. Nah, oh, Kang Dayak. ketua saya kan gentle orangnya, datang sendiri dia ke wilayah itu. Dia juga nggak tahu, kirain nggak bakal dieksekusi. Dia dibawa ke kosan, dijebak ya. Terus Dibawa ke kosan. Ternyata di kosan itu udah ada Ripal semua. Udah ada Ripal. Ya
dipukulin lah bang sampai ya ibaratnya orang satu dipukulin banyak kan nggak bisa lawan. Nah udah dipukulin si ketua saya disuruh pulang tapi motornya diambil. Tapi ente sampai tewas itu? Enggak, cuma memar-memar lah karena mungkin orang Cidaun rivalnya belum seberingas kota ya bang, masih baru-baru. Ininya cuma memar-memar tapi yang jadi parahnya itu motornya diambil. Sampai sekarang tidak dikembalikan. Nah awal mula ada gesekan konflik dengan rival. Nah di situ kan saya orangnya masih muda ya bang, temperamental, masih barbar. Lah saya bawa pasukan senyap saya bang dari kampung saya. Udah kita EKTC, kita serang rival. Kalau misalkan dia nggak mau ngembalin motor, udah kita serang aja. Muncul ke permukaan, kita kopdar awal di Alpa ya, kopdar di Alpa. Si rival kesempatan dia datang mengibarkan bendera. Bukan kita yang menyerang awalnya. Iya, konvoy. Jiwa agresi saya turun kan di sana. Ya udah, yang mau ikut silahkan ikut, yang enggak jangan. Saya yang mengatur formasi. Bahkan ketua sendiri juga ikut kemakan. Kemakan omongan saya. Kadoktrin. Iya, kadoktrin. Tapi doktrin saya bukan mencelakakan, tapi pengen si jiwa si ketua itu muncul kembali. Enggak ditindas sama rival. Udah begitu kita intip terus bang. Si rival datang ke area Pantai Janti kan sepi, kita ikut dari belakang. Nah, Kang Himit kayak ada. Belum di kota. Saya lagi di kota. di luar. Waktu saya dididik sama Bang Dewa. Jadi Bang Dewa menyerahkan, Bim, ada apa-apa kamu yang ngurus. Kalau misalkan senior dari rival yang turun saya yang handle katanya. Tapi kan kalau jiwa saya ngapain ngomong dulu sama senior ya. Ari masih kayu mah. Ternyata yang turun itu bukan hanya anggotanya bang, rival itu ketuanya turun. Jadi perang massa tuh. Iya, perang. Kita perang. Nah dari situ kita bentrok, dua-duanya udah tepar lah ibaratnya. Nah sisa kita sama ketua. Saya tantang aja ketuanya. Udah nanggung. Kalau saya kalah berarti kita pulang. Bayuan gitu. Iya, kita bayuan. Jadi waroe single ya. Saya bilang udah jangan ngurusin anggota. Kamu sama saya umur sama, udah kita strip fighter aja. Nah si ketua itu bilang ya udah jangan diurusin lagi, udah kita bubar, kita kondusif. Nah disitulah timbul lah masa musuh mau kondusif kita enggak. Nah disitu saya udah kita salam-salaman, kita bubar, jangan ada lagi pertikaian. Tapi tetap bang, ketika saya udah menyatakan kondusif, si rival berulang lagi gitu. Jadi bukan sebenarnya EKTC tahun itu tidak pernah menyerang. Jujur, saya sendiri tidak pernah menyerang. Tapi karena kakak-kakak kita yang diserang, kita sebagai adik-adikan mempunyai hati di EKTC sama di kakak senior, ya udah kita ngambil tindakan tim senyap. Waktu itu kita hanya golongan saya hanya 9 orang bang. Itu dulu teh. Ya, tim saya itu. Jadi tim senior ada banyak, tapi yang dikerahkan tim saya. Gitu. Ya lumayan lah tragedi itu jangan sampai terulang lagi. Jangan sampai diungkit lagi. Mohon maaf bukan saya mengungkit, tapi emang ini sejarah realnya. Terus ending-endingnya kumaha itu? Ending-endingnya dia bilang mau vakum dari organisasi si ketuanya. Sampai sekarang vakum. Si ketuanya langsung dia off sekarang. Langsung off ketika ada bentrokan dengan kita. Tapi kita bang udah menyatakan vakum, pas ada yang ngajak di acara kita nggak pernah gesek lagi. Jadi ada suatu momen dari Jarum Coklat yang diundang oleh Pak Dewan ya, Pak Diki Rama, untuk mengundang semua organisasi. Saya datang, tim organisasi rival datang, dan organisasi setempat datang, kita enjoy ngobrol. Oh di 4 bendera datang semua bukan elemen. Hanya 4 bendera sih, kita dulu semua bendera itu banyak sih di sini. Jadi bukan elemen aja, jadi ada organisasi masyarakatnya yang lain, komunitas juga. Di situ kita salam-salaman, ngobrol, enak. Dulu kan sempat terbentuk GKPC nih. Gabungan Kepemudaan Cidaun itu kita bentuk semua, kita rangkul semua. Jadi semua kondusif di situ. Alhamdulillah sampai sekarang. Tapi ayo anak-anak ada lah gitu. Terakhiran kita ribut itu di Pantai Jayanti pas ada acara nelayan. Ya. Kita dipitnah sama rival. Itu di tahun seberapa? Itu baru-baru 2000 berapa? 2022 ya? 2022 pas saya udah menjabat jadi ketua. Itu
Saya Iya. juga sampai ikut menyelesaikan Ya. di situ. Itu nelpon ke saya dari pihak Cianjur ya Bang, dari pihak DPC ya. Mohon maaf Ibu Ketua ya, saya izin bicara. Bim, ini ada dari pihak apa namanya, bukan musuh tapi ya Bang, pihak motor, pihak apa namanya, IMI lah, boleh ya Bang sebutin. IMI. IMI mau datang silaturahmi ke Cianjur Selatan untuk mendatangi acara nelayan. Kata saya boleh Bu, tapi kalau ini acaranya IMI kita tutup atribut untuk geng luar ya Bang, rival luar. Iya. Kalau IMI boleh full atribut. Nah pada saat itu saya nunggu sampai malam nggak ada Bang. Ternyata datang ke sini itu jam 4-an ya, jam 3 jam 4-an rolling pakai bendera, pakai sajam bawa itu. Jadi nyata perjuangan di lancek-lancek arurang Nah, gitu. Hatur nuhun dah buat kilancek semua yang udah perjuangan. Ya, Kang ya. Alhamdulillah. Jadi itu miskomunikasi Bang. Oh. Jadi miskomunikasi. Jadi seolah-olah dari 3 elemen kita nggak dikasih apa penginapan, tapi ketua IMI-nya menyambut anak-anak. Nah, jadi di situ timbullah konflik baru. Jadi salah paham intinya. Dan yang kena imbasnya EKTC yang disalahkan, menyerang. Ada TikToknya dulu dia buat video bahwa kita menyerang. Nah, tapi saya datangi ketuanya langsung ngobrol di situ, langsung di take down. Oh, video Iya, langsung di take down di TikTok, viral kan di TikTok. Karena itu kesalahpahaman sih. Salah sebenarnya, paham. bukan Iya sih. ini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah baik lagi. Mereka ke Cidaun kita sambut, kita ke Cianjur kita disambut. Gitu. Itu mah hanya kesalahpaham ya. Ini ada acara bersih-bersih nih di Cemara. Nah, kalau Jadi kita kalian ke sosial emang gitu. Kalau kita, anak EKTC, ayo ikut. Nah, jadi EKTC sekarang itu lebih ke sosial Bang. Jadi ada yang mau masuk ke EKTC, yuk ikut sosialnya dulu. Nah, baru kita Tunjukkan data. dulu Dari pelajar ada iya, nggak? Ada. sekarang. Ada. Kalau sekarang kan kita lebih welcome juga sih sebenarnya, cuman kita juga cari-cari ini juga gitu, selektif juga untuk perekrutan gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang kita aman gitu, kondusif lah. EKTC pelajar adanya. Ada, cuma EKTC pelajar yang merekrut itu hanya PAC Sindang Barang. Tapi kita beraliansi, namanya EKTC kan kemana-mana kita Berbarengan lah. berbarengan. Saya juga minta izin buat senior-senior Banjaran, hatur nuhun udah YKB EKTC pelajar. Dulu makan nggak adanya. Untuk senior-senior Banjaran, sesepuh, cing sehat, rezekina lancar. Karena tanpa mereka kita nggak ada apa-apa lahnya. Perjuangan mereka jauh lah, yang angkatan arurang mah sampai ke nyawa pun ya. Iya. Senior ya, terima kasih. Mohon maaf juga kita bukan melangkahi atau apa. Kita cuman silaturahmi aja di podcastnya Kang Rian Tuben. Terima kasih juga Kang Rian. Siap. Udah berkenan silaturahmi ke Cidaun sini. Ya, siap. Nuhun oke terus disambut gitu. Terusnya pesan-pesan buat penonton ti akang pendiri dulu Kang Hikmat. Ya, pesan-pesannya buat para penonton, ya istilahnya subscriber juga, ambil yang baik-baiknya saja lah. Nah, Untuk sekarang kita yuk bebarengan untuk kegiatan-kegiatan sosial, membantu masyarakat yang lebih inilah, sekarang lebih baik lah gitu. Oke. Pesan dari sang ketua Kang Bim Bim. Pesan dari saya untuk para subscriber atau yang suka menonton video YouTube atau pernah melihat kita di jalanan, kenali dulu rumah kita sebelum kalian bilang kita itu organisasi yang meresahkan. Yang meresahkan mungkin ada, tapi nggak semua. Jadi kalian jangan oknum. Jadi jangan menilai semuanya sama. Contohnya saya pernah melakukan hal seperti itu, menyamakan semua organisasi sama. Tapi ketika saya mengenali rumahnya, ketuanya, anggotanya, ternyata mereka baik sampai sekarang saya masih mau berteman. Iya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk para penonton. Jangan sampai memandang kita sebelah mata. Yuk, betul ya teman. Setuju? EKTC Indonesia. EKTC kuat dalam persaudaraan. Hatur nuhun Kang Hikmat. Siap. Kang Terima Bim kasih, Bim, Kak. hatur nuhun.